Halo Jakarta, Hello Hong Kong. Siaran bersama Voice of Indonesia RRI dan Radio Television Hong Kong. Halo Jakarta. Halo Hong Kong, senang sekali saya Skarsari di Jakarta menyapa pendengar Voice of Indonesia dan juga RTHK dalam program Halo Jakarta, Halo Hong Kong. Di sana ada rekan saya. Saya Sam di RTHK Radio Television Hong Kong, ya di Hong Kong. Halo Sekar. Halo Sam, ceria banget karena sudah Imlek ya. Ini angpaunya tebel banget nih, karena kemarin katanya habis keliling-keliling ya. Udah, kalau orang Jakarta bilang bokeh. Oh justru bokeh ya. Karena bukan yang udah bagi-bagi angpau ya. Tapi justru yang bagi-bagi angpau ya, yang bagi-bagi angpau bokeh. Tapi tetap ceria dan bahagia kok, nggak apa-apa. Nanti penuh lagi ininya ya, dompetnya ya. Tapi betul nggak boleh bilang bokeh sih betulnya ya. Gitu ya. Tuhan dibilang wah dimarahin nanti ya. Enggak ya, cuma bercanda kok ya. Oke, ada cerita apa nih Gimana? soal Imlek di sana? Ada cerita apa? Pasti seru banget selain jalan-jalan ke tempat ke Ya, mana ini kan udah hari kelima ya di Chinese New Year. Para pendengar ya, semuanya penonton ya. Dan di Hong Kong itu ada Lam Chin Well Wishing Festival. Oke, festival apa itu? Kalau di Indonesia kan itu festival harapan baik Lam Chin. Make a wish to wishing tree. Jadi di sini tuh ada di Taipo namanya ada satu pohon. Iya. Itu pohonnya jadi istilahnya pohon make a wish gitu ya. Udah bikin satu keinginan gitu ya nggak? Ya, jadi kita ada yang lemparin jeruk, ada yang lemparin macam-macam dah. Dilemparin kalau nyangkut pertama kali sekali lempar gitu nyangkut gitu. Wah, jadi istilahnya keinginannya tercapai, wishnya tuh diterima gitu. Kalau nggak nyangkut-nyangkut? Kalau nggak nyangkut-nyangkut berarti belum waktunya. Kok sedih sih? Datang lagi minggu. Jadi datang lagi ya? Nggak asik nih. Nggak bisa disangkutin sendiri gitu, nggak bisa ya pakai apa gitu ya? Iya, jadi harusnya make a wish-nya tuh harus dengan hati ya. Saya berharap bagaimana gitu di tahun 2025. Ya, semoga lancar-lancar selalu ya gitu. Terus lempar deh. Nyangkut. Sekali lempar nyangkut, wah itu ciamik istilahnya. Ciamik ya. Tapi saya pernah coba. Belum pernah Sekar. Belum pernah ya. Belum ada kesempatan ke sana. Ya udah nanti kapan-kapan dicoba ya. Siapa tahu nyangkut semua. Iya. Ya. Kalau di Dan sini juga tahun ini juga ada photographic contest organized by ada kontes fotografi. Iya, untuk capture the precious moment and share your beautiful pictures ya. Dari tanggal 29 sampai 12 Februari. Join the Lam Chin Well Wishing Festival di Taipo. Oh gitu. Jadi kalau pohon kalau nyangkut gitu ya, hasil fotonya akan penuh dengan sukacita, tersenyum gitu ya. Kalau nggak nyangkut nangis-nangis hasil fotonya. Tahun depan lagi ya. Oke. Kalau di sini juga nggak kalah serunya, ada kegiatan namanya tradisi Imlek Ketuk Pintu. Ini di Kota Semarang, Jawa Tengah. Jadi di sana itu ya sama ya, hampir mirip-mirip kayak parade. Jadi sudah mulai mendatangi kelenteng-kelenteng di kawasan Pecinan di Kota Semarang dan mengunjungi 9 kelenteng. Jadi di Semarang itu ada 9 kelenteng dan semuanya itu didatangin gitu ya. Jadi istilahnya kayak silaturahmi, itulah kenapa namanya ketuk pintu. Pakaiannya juga pakai kebaya dan kalau laki-lakinya pakai sarung sebagai simbol akulturasi budaya Tiongkok, Jawa dan Islam. Keren banget. Bukan pakai congsam ya, pakai congsam biasanya pakai congsam gitu ya. Seru banget ya. Dan di Semarang ternyata aktif itu. Iya, banyak kelenteng-kelenteng. Iya, ada 9 dan semuanya ini rame ya. Dan yang jalan itu juga ada barongsainya, kemudian ada ibu-ibu berkebaya gitu. Betul-betul menunjukkan bahwa bagaimana di sini itu toleransi antar umat beragamanya, kemudian juga akulturasinya itu sangat baik ya, bangga banget sih tentunya.
Iya. Oke, nah ini di Hong Kong, Sam hari ini ditemani oleh narasumber yang barangkali mau memberikan berita-berita baik atau kabar baik ya untuk Iya, Mbak-mbak PMI pagi hari ini atau saya ditemani ya nggak seorang diaspora juga Mm-mm, dari Indonesia, mm-mm. tapi beliau itu jabatannya berat sekali ya nggak, Waduh. membawa nama Indonesia, Oh, apakah itu? membawa negara. Apakah itu? Ya tunggu setelah ya. Satu lagu berikut ini. Entah mengapa aku tahu kalau belum di sini kan ada dirimu dari arah
Anda masih mendengarkan Halo Jakarta, Hello Hong Kong. Siaran bersama Voice of Indonesia RRI dan Radio Television Hong Kong. Halo Jakarta. Halo Hong Kong, dari kita sudah spill kata saya ada narasumber yang jabatannya berat banget ya. Seberat apakah ini? Ya, Karena oke. saya tahu beratnya Kita kenapa? perkenal. Karena ini ya akan ada banyak tuntutan nggak sih kayak aku mau dong tiket ini yang lebih murah diskon gitu-gitu nggak sih? Iya. Saya lagi nungguin juga. Oh iya, itulah kenapa jadi jabatannya berat banget ya. Ya, para pendengar, para penontonnya, kita ada GM-nya Garuda Indonesia, ya, Pak Leonard Sitanggang. Selamat pagi, Pak. Pagi menjelang Selamat siang, pagi. Pak Sem, Bu Sekar, apa kabar Pak? Alhamdulillah sehat-sehat juga Pak Leonard. Ya, puji Tuhan sehat-sehat Ibu. Senang sekali nih Pak Sem, Bu Sekar bisa hadir berkolaborasi sama Pak Sem, Bu Sekar untuk diskusi pagi ini, Bu. Terima kasih. Terima kasih. Dan kita langsung ini ya Sam ya, kita langsung nodong nih. Ada kabar baik apa Pak Leonard? Yang bisa dibagikan barangkali gitu. Atau mungkin kan nggak mesti diskon juga, tapi misalkan penambahan jam atau penambahan layanan atau mungkin ada untuk diaspora ada berbagai kemudahan-kemudahan lain gitu Pak. Betul. Oke, mungkin kita coba info dulu terkait schedule ya, Pak Sem atau Bu Iya. Sekar. Ya, saat ini Garuda itu sudah terbang ke Hong Kong karena kita menganggap Hong Kong ini satu destinasi yang amat penting buat kita, Pak, Bu, karena memang banyak sekali warga negara Indonesia yang ada di Hong Kong. Jadi Garuda saat ini sudah terbang daily ke Hong Kong satu kali dengan pesawat berbadan besar. Itu kita terbang dari Jakarta jam 7.15 pagi. Dan dari Hong Kongnya itu kita terbang jam 14.45, jam 2.45 gitu. Jadi ini schedule yang kita punya saat ini. Betul, memang belum seperti frekuensi kami sebelum COVID ya. Sebelum COVID itu kita ada 3 kali penerbangan, Pak Sem, Bu Sekar ke Indonesia, 2 ke Jakarta dan 1 ke Denpasar. Tapi kita on proses untuk balik ke frekuensi tersebut. Dalam waktu tidak lama lagi di summer ya, di winter itu akhir September, kita akan terbang ke Denpasar. Jadi doain Pak Sem, Bu Sekar, kita akan sudah terbang kembali ke Denpasar. Jadi nanti kita ada 2 Hong Kong. So dan Hong Kong to Denpasar, direct, Yes, betul. direct flight. Ya. Oh, oke. Jadi Sam nggak perlu ke Jakarta lagi ya. Kalau lagi kangen sama Iya. Pantai Kute, nasi pedas langsung pesennya tuh ke Denpasar gitu ya. Iya. Betul Bu Sekar. Oke. So daily flight from Hong Kong to Jakarta. Itu apakah ada nanti selain Jakarta kan Bali, apa ada Surabaya? Oke, makasih Mas Em. Jadi betul. Surabaya memang menjadi radar kami juga Pak untuk tujuan target destinasi. Wah, memang sepertinya 2025 ini kami fokus ke Hong Kong dan juga Hong Kong Jakarta dan juga Hong Kong Denpasar, Bu Sekar gitu. Jadi kami tidak hanya menyasar Denpasar sebetulnya, seperti juga arahan dari Kementerian Pariwisata, kami juga saat ini gencar dan aktif mempromosikan destinasi selain Bali, Pak. Itu seperti Labuan Bajo, Danau Toba, kita ada juga Candi Borobudur, kita ada Raja Ampat, dan juga Manado. Jadi Garuda kita banyak sekali special fair, Pak, menuju destinasi-destinasi tersebut, dan kita promosikan terus kepada masyarakat Hong Kong terutama untuk lebih mengenal Indonesia. Jadi kita disupport juga oleh KJRI, kementerian terkait, kita bikin banyak sales program dan juga harga-harga ke seluruh destinasi tersebut lewat Jakarta dan nantinya lewat Denpasar. Jadi ya kita terus kampanyekan Indonesia di Hong Kong dan juga terhadap warga negara kita juga ya yang ada di Hong Kong, walaupun nanti mau maksudnya sekalian bertemu keluarga, mungkin nanti juga bisa ke destinasi-destinasi
yang ada di Indonesia seperti itu Pak Sam. Hmm. Oke. Ini pendengar kita kan ada PMI juga ya. Betul, betul Pak. Apa yang gebrakan baru yang akan diselenggarakan atau di launch oleh Garuda ini untuk PMI atau nggak ada di tahun 2025? Ada Pak. Ada pastinya ada Pak Sam. Jadi betul salah satu konsentrasi kita memang PMI ya. Ya. Pekerja migran Indonesia yang memberikan banyak devisa buat Indonesia. Kita ada 2 sebetulnya Pak yang paling spesial untuk para PMI kita. Yang pertama itu kita ada harga khusus Pak, khusus pekerja migran. Itu. Jadi ini diskon sampai dengan 15% dari seluruh subclass tiket yang ada di Garuda Indonesia. Nah ini ya subclass itu jadi kalau kita di airline itu kita ada subclass tertentu Pak. Ekonomi, bisnis dan juga first class. Nah, jadi dari kelas itu kita diskon lagi sampai dengan 15% untuk pekerja migran Indonesia. Dan yang lebih besarnya lagi Bu Sekar, jadi kami di Hong Kong ini sudah meluncurkan yang namanya itu Garuda Miles Diaspora Card. Mungkin Bu Sekar Pak Sam udah punya Garuda Miles kan pastinya. Nah, ini kita lebarkan untuk khusus di Hong Kong. Jadi ini baru di Hong Kong nih, Bu Sekar. Jadi manajemen kami men-state Hong Kong sebagai proyek percontohan untuk kartu Diaspora Card ini gitu. Jadi Diaspora Card ini apa kelebihannya? Pasti kita pengen tahu kelebihannya Pak. Jadi Diaspora Card ini nanti kita berikan selain harga spesial yang tadi saya bilang Pak, harga spesial kita juga berikan ekstra bagasi. Bu Sekar. Ekstra bagasi. Spesial banget Hong Kong ya. Berapa kilo? Sampai dengan 20 kilo Pak. Sampai dengan 20 kilo. Nah, jadi saya coba 20 jelaskan. kilo maksudnya gimana tuh? jadi kalau sekarang kan kalau Bu Sekar Pak Sam kalau naik Garuda untuk ekonomi kelas itu kan 30 kilo ya. Iya. Nah, untuk bisnis kelasnya itu 40 kilo. Nah, kalau kita isi tiket para PMI dan juga warga negara Indonesia di Hong Kong mengisi tiket dan pastinya daftar dulu ya Pak, daftar dulu Garuda Diaspora Card ini, otomatis nanti di tiketnya itu akan ada tulisan allowance luggage-nya itu 40 kilo instead of 30 kilo. Jadi ini otomatis Pak. Saya kirain 50 kilo, jadi 30 plus 20 gitu ya. Betul. Nah tadi yang up to 20% tadi khusus untuk yang back to Indonesia for good Pak. Nah, jadi kalau yang memang mungkin kampung nih, selamanya nih. Betul, mungkin mau sementara di Indonesia dulu berapa tahun gitu Pak, itu kita kasih 20 kilo tambahannya Pak Sam. Jadi pastinya kan lebih banyak bagasi yang akan dibawa. Jadi ini persembahan Garuda Indonesia untuk seluruh warga negara Indonesia yang ada di Hong Kong. Gitu. Oke. Itu Pak yang paling terbarunya dari kami Pak Sam. Bu Sekar. Wah, Hong Kong memang istimewa ya. Kenapa sih Pak Hong Kong menjadi begitu istimewa? Ceritanya nggak mau yang negara-negara lain nanti jelas nggak nih? Betul Bu Sekar. Jadi memang pada saat kami memilih tujuan mana, maksudnya destinasi mana yang memang menjadi target, kami memilih Hong Kong. Reason pertamanya adalah Hong Kong merupakan 3 besar ya. Kalau terus 3 besar warga negara Indonesia terbanyak yang bekerja di luar negeri selain di Middle East seperti itu Bu. Jadi kami melihat Hong Kong ini salah satu pusat tenaga kerja Indonesia yang memang paling banyak, paling frekuen volume bepergiannya, terutama ke Indonesia, Ibu, seperti itu. Jadi ini menjadi salah satu latar belakang kami. Yang kedua, memang Hong Kong ini kan bisa dibilang destinasi tanpa visa ya. Betul. Ya, jadi tidak memerlukan visa untuk orang Indonesia pergi ke Hong Kong maupun sebaliknya. Jadi kami menganggap ini sangat penting untuk kami fokus di program-program tidak hanya diaspora card, tetapi harga-harga khusus dan juga program-program yang berkolaborasi dengan baik itu B2B maupun ke customer seperti itu. Oke, baik. Jadi ini diaspora Indonesia yang ada di Hong Kong, kemudian juga mungkin juga warga Hong Kong yang mau ke Indonesia ataupun juga masyarakat Indonesia yang mau ke Hong Kong, ini ada berbagai kemudahan, kemudian juga berbagai privilege yang diberikan dari Garuda Indonesia yang semoga tujuannya juga selain memperkenalkan
pariwisata Indonesia ya Pak Leonard ya, tapi juga semakin mendekatkan hubungan antara kedua negara. Betul sekali. Untuk warga negara Hong Kong sendirinya bagaimana? Apakah ada special ticket atau special connecting flight yang dimana airline lain kan tidak ada istilahnya, ya nggak? Misalnya first port of arrival kan di Jakarta atau di Denpasar. Nah, untuk connectingnya misalnya mau ke Semarang, ya nggak? Mau kunjungin kelenteng-kelenteng, ya nggak? Itu bagaimana itu? Apakah mereka diberikan harga spesial untuk connecting flight-nya atau bagaimana gitu, ya nggak? Ya, betul Pak. Jadi untuk yang target kami kedua, memang selain kita juga visi misi kami kan adalah untuk mensupport seluruh warga negara Indonesia yang ada di Hong Kong. Yang kedua, betul secara komersial Garuda juga harus untung Pak. Jadi kita juga mensupport seluruh warga negara Hong Kong, men-trigger warga negara Hong Kong untuk datang ke Indonesia melalui promo-promo yang kami luncurkan di hampir 50 travel agent yang bekerja sama dengan Garuda Indonesia. Baik yang online travel agent maupun konvensional travel agent. Nah, online itu contohnya ada yang mungkin kita kalau di Indonesia kayak seperti Traveloka, Trip.com dan lain-lain. Nah, ini memang mereka agent kami ya yang berkolaborasi dengan kami, dan harga khusus itu memang kami berikan secara daily maupun secara program. Jadi kalau dibilang Indonesia mahal, saya pastikan tidak. Ya, Pak. Karena memang harga kami itu cukup kompetitif dan sangat kompetitif, terutama pada saat kami mengadakan program Pak. Contoh Februari ini kami akan meluncurkan Februari with Love. Nah itu ada spesial promo yang kami berikan kepada warga negara Hong Kong untuk tujuan-tujuan beyond Indonesia bahkan Pak. Itu kita ada harga khusus ke Labuan Bajo, ada harga khusus ke Denpasar, ada harga khusus ke destinasi yang saya sebutkan sebelumnya Pak. Jadi cuma memang mereka harus melakukan booking maupun reservasi ke travel appointed agentnya Garuda gitu Pak. Jadi kami berikan privilege juga kepada warga negara Hong Kong seperti itu Pak. Karena kami menganggap penting customer kami yang memang non Indonesian customer seperti itu Pak. Ada kerjasama dengan hotel-hotel nggak yang istilahnya book your ticket through Garuda, you get cheap hotel? Di Indonesia ya Pak? Ya, di Indonesianya. Oke, kalau untuk yang di untuk yang di Hong Kong dulu ya Pak, kita terbaru itu ada kerjasama dengan beberapa hotel corporate kami Pak, baik yang ada di airport maupun yang ada di Hong Kong Island. Kita ada yang terbaru kemarin ada Peninsula, kita ada Regal Hotel, kita juga ada Sheraton Bandara Hotel, dan masih banyak hotel-hotel lain yang masih dalam perpanjangan nih Pak, karena kebetulan kan sekarang end of 2025 ya, 2024, jadi kami sedang perbarui. Soon kami akan berikan Pak destinasi list hotelnya ke Pak Sam. Untuk di Indonesia sendiri kami biasanya bekerja sama dengan Land Tour Pak, Land Tour yang ada di Indonesia. Jadi kami sifatnya untuk agent itu sudah memberikan paket tour ke mereka berupa bundling tiket Garuda dengan line operator Pak, seperti transportasi, hotel, dan juga ke attraction-nya, termasuk tiket ke attraction-nya itu sudah berbentuk itinerary dan kita jual secara grup ke market Hong Kong maupun beyond Hong Kong ya Pak ya, seperti itu. Tapi memang saat ini kami akui persentase grup dan juga perorangan, kami bilangnya FIT Pak, perorangan itu memang cenderung lebih sama, maksudnya sama Pak, cenderung seimbang antara orang yang berangkat berupa grup dan juga FIT. Jadi mereka terkadang membeli tiket terpisah dengan hotel dan attraction-nya sendiri. Jadi mereka lebih mandiri dalam menyusun agenda perjalanannya Bu. Karena memang terkadang mereka tidak mau terikat dengan schedule-nya daripada itinerary travel agent. Tapi banyak juga Pak, banyak juga. Jadi memang tergantung tipe customer-nya Pak ya. Tipe customer-nya tergantung usia dan lain-lain. Mana yang mau tight gitu ya schedule-nya, mana yang mau longgar, santai-santai gitu Pak. Iya, sekarang mau ke sini kan bulan depan ya? Mau, amin. Oh gitu, benar ya. Untuk ini ya, Februari Love juga nggak nih kalau yang dari Jakarta ke sana?
Siap, siap. Oke. Nanti kita sambut langsung di airport, Bu. Wih. Oke, seru banget perbincangannya dan ini menjadi informasi yang sangat menyenangkan di akhir tahun. Tidak hanya untuk masyarakat yang ada di Hong Kong, WNI-nya, tapi juga untuk kita semua ya. Betul. Oke, baik. Pak Leonard, semoga nanti kita bisa ngobrol lagi di lain kesempatan dengan berita-berita baik lainnya dari Garuda Indonesia. Sukses terus Pak Leonard. Amin, terima kasih Bu Sekar, sehat selalu Bu Sekar. Terima Pak Sam, terima kasih. kasih. Terima kasih. Anda masih mendengarkan Halo Jakarta, Hello Hong Kong. Siaran bersama Voice of Indonesia RRI dan Radio Television Hong Kong. Halo Jakarta. Halo Hong Kong. Wah, asik nih saya bisa honeymoon lagi di bulan Februari ke Bali atau mau ke Semarang nih. February Love. Februari Love. Ini oke Seru loh, ya, seru ada ya. kalau apalagi kalau dikasih gratis tiketnya nggak, lebih ini lagi ya, nggak, lebih seru lagi. Tapi ini mendukung untuk orang-orang Hong Kong untuk bisa kembali berhoneymoon ke Bali karena nggak akan ada Betul. habisnya sih untuk bisa menikmati keindahan dari Bali. Iya. Oke, ada berita lagi sedikit dari Hong Kong ya, nggak mungkin ada komen-komen dari teman-teman sekarang. Komen-komen ada nih. Ini kan kemarin Ada ya, dari tapi saya bacain ini dulu ya. boleh. Ada cerita apa? Dikatakan siapa yang akan menjadi artis Hong Kong pertama yang mengadakan konser di Stadium Kai Tak. Ya, aktor dan penyanyi Hong Kong Nicholas Che akan kembali memanggung konser setelah absen selama 25 tahun. Ya, very handsome Nicholas Che yang akan tampil di Kai Tak Sports Park yang baru didirikan. Ya, itu sports parknya besar sekali, ya, bagus sekali. Ya, yang nanti Coldplay juga akan ada di situ. Oh Ya, iya. konser ini akan menandai Iya. tonggak sejarah yang signifikan karena Di tahun Nicholas Che ini menjadi ya. artis lokal pertama yang tampil di venue Kai Tak, Oh. menyusul artis-artis internasional seperti Jay Chou dan Coldplay. Ya, jadi juga pada tanggal 18 Januari Kai Tak Sports Center menyelenggarakan acara perdana Fall in Love Charity Live 2025. Ya, mengadakan charity show yang berdurasi kira-kira 1,5 jam. Oh. Ya. Keren banget nih, asik banget udah performernya keren-keren banget, tempatnya juga baru lagi ya. Iya, tempatnya baru sekali. Ya, walaupun nggak bakal kedapetan sih Oke. ya untuk Coldplay, tapi ya nggak apa-apa lah, bisa nonton apa aja deh, yang penting bisa merasakan Kai Tak Stadium yang katanya sih keren banget. Kemarin ada komen dari Dora yang menanyakan Imlekan di Hong Kong seseru apa, udah diceritain juga Mas Sam. Kemudian ada juga nih yang komen dari namanya Izzy Kamishi, dia komen di ini ya episode yang lalu mengenai apa sih? Oh, masak-masak tuh. Masak apa? Peye ya katanya. Wah, seru banget katanya gitu. Kemudian juga ada yang komen lagi ini dari pendengar setianya Voice of Indonesia nih, dari namanya Rafli Speaking ya. Ini dari Pakistan nih. Dia menyapa, "Hello Voi, halo juga." Itu tadi sih beberapa komentar. Where is Dari- Boy from? Ya nggak? Halo Voice of Saya juga mau Indonesia. menyapa, ya nggak? Oh iya. Menyapa satu teman Siapa tuh Sam? satu teman di Inggris, Mr. David in the UK, ya, dia ternyata mendengar he's listening to our program Oh. in the UK. Terima kasih Mr. David, thank you. Thank you, Mr. David. Pokoknya semuanya dengerin terus ya. Hello Jakarta, hello Hong Kong, dan juga komen-komennya juga kita tunggu banget. Yang mau nanya-nanya, yang mau kirim salam apapun boleh juga disampaikan. Akan kami bacakan di setiap minggunya. Dan kita akan berjumpa lagi di episode yang akan datang tentunya dengan berita-berita yang seru-seru lagi ya. Siapa tahu ada berita menyenangkan lagi ya Sam ya. Seperti yang hari ini dari Garuda Betul. Indonesia. Iya. Oke. Oke, sampai di sini Baik, saja. Sampai di sini kebersamaan kita. Bye-bye. See you.
Anda telah mendengarkan Halo Jakarta, Hello Hong Kong. Siaran bersama Voice of Indonesia RRI dan Radio Television Hong Kong.